Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indes yang akan mempresentasikan pemasaran 4.0 pindah dari tradisional ke digital. Adapun bagian satu, kecenderungan fundamental yang membentuk pemasaran. Satu, pergeseran kekuatan kepada pelanggan. Clarence Woods adalah seorang ahli teori konspirasi yang sangat yakin bahwa 2012 akan membawa akhir peradaban. Beberapa ahli geologi pada tahun 2029 menemukan bahwa kepercayaan Ford mungkin benar. Adapun dari inklusif ke inklusif, pergeseran ekonomi ini sering dikaitkan dengan profil demografis populasi pasar perkembangan lebih muda, lebih produktif, dan pertumbuhan dalam hal tingkat pendapatan. Ini telah menciptakan pemerintahan yang kuat untuk produk dan layanan yang pada giliran mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun dari vertikal ke horizontal, globalisasi menciptakan lapangan permainan yang setara. Desain perusahaan tidak lagi ditentukan oleh ukuran negara asal atau keunggulan masa lalu. Adapun dari individu ke sosial, merangkul tren ini tidaklah mudah. Perusahaan dulu memiliki kendali atas komunikasi pemasaran dan mereka biasa menangani keluhan pelanggan secara individual. Adapun horizontal dan inklusif dan sosial, pemasaran perlu merangkul pergeseran ke langkah bisnis yang lebih horizontal, inklusif dan sosial pemasaran. Dan adapun bagian 2, paradoks pemasaran kepada pelanggan terhubung. Petunjuk dan tren untuk kita lihat generasi baru pelanggan yang akan menjadi mayoritas dalam untuk dekat muncul secara global, mudah, perkotaan kelas menengah, dan mobilitas dan konektivitas yang kuat. Adapun memecahkan mitos konektivitas, keberhasilan program merupakan contoh dari hal ini. Ahli melindungi ekuitas merek Fresh sebagai keunggulan kompetitif sendiri, melinisikan merek dagang untuk kategori baru. Dan adapun satu, interaksi online dan versus interaksi offline. Dampak konektivitas yang berkaitan dengan bisnis online dan offline tidak begitu jelas. Meskipun bisnis online telah mengambil porsi pasar yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kami tidak percaya bahwa mereka akan sepenuhnya menggantikan bisnis online. Dan adapun yang kedua, pelanggan yang terafirmasi versus pelanggan yang terganggu. Kita semua berpikir bahwa pelanggan saat ini adalah yang paling berkuasa. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari mereka secara aktif mencari informasi tentang merek. Mereka membuat keputusan pembelian yang lebih tepat. Dan adapun yang ketiga, advokasi negatif versus advokasi positif. Dan adapun konektivitas, kemungkinan pelanggan untuk mengungkapkan pendapat yang mungkin didengarkan oleh orang-orang lain. Adapun bagian 3, subkultur digital yang berpengaruh kaum. Dalam hal advokasi merit ini di dunia digital, tidak semua pelanggan diciptakan setara. Beberapa segmen bergantung pada prinsip pribadi mereka dan apa yang mereka dengan dari iklan. Jadi advokasi tidak penting bagi mereka. Adapun pemuda memperoleh bagian pikiran bagi pemasaran masuk akal untuk menargetkan kaum muda. Menurut laporan dana kependudukan berkaitan bangsa-bangsa pada tahun 2014 terdapat 1,8 miliar anak muda berusia antara 10 dan 24 tahun, jumlah tertinggi dalam sejarah manusia, dan sejumlah mereka akan terus bertambah. Dan adapun wanita menumbuhkan bangsa pasar-pasar. Pengaruh yang memiliki wanita terhadap orang lain ditentukan oleh beberapa apa yang mereka lakukan. Adapun netizen memperluas berbagai hati.
Netizen dianggap sebagai warga negara demokrasi sejati karena ingin terlibat dalam perkembangan internet. Mereka melihat dunia secara horizontal, bukan vertikal. Yang ada pun pemuda, wanita, dan netizen. Pemuda, wanita, dan netizen telah lama diteliti secara menyeluruh oleh bisnis, tetapi biasanya sebagai segmen pelanggan yang berpisah. Kekuatan kolektif mereka terutama sebagai segmen yang paling berpengaruh di area digital. Adapun bagian 4, marketing 4.0 dalam ekonomi digital. Beradaptasi dengan teknologi disruptif yang muncul sebagai besar pelanggan yang bersemangat dan cemas pada yang bersamaan. Otomatisasi bekerja dengan pengetahuan misalnya tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan. Adapun dari segmentasi dan penergetan konfirmasi dan komunikasi pelanggan, beralih dari pemasaran tradisional ke digital. Secara tradisional, pemasaran selalu dimulai dengan segmentasi praktis sebagai pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan profil geografis, demografis, psikografis, dan perilaku mereka. Adapun dari pemosisian merek dan definisi ke klarifikasi merek, karakter, dan kode. Saat ini, komunikasi identitas merek yang dan pemosisian secara konsisten dengan cara yang berulang. Faktor kunci keberhasilan dalam pemasaran tradisional mungkin tidak lagi cukup. Dan adapun dari penjualan 4P hingga mengkomersialkan 4C. Pemasaran adalah alat klasik untuk membantu merencanakan apa yang akan ditawarkan dan bagaimana menawarkan kepada pelanggan. Dan adapun dari proses layanan pelanggan hingga layanan pelanggan kolaboratif. Dalam pelayanan pelanggan tradisional, profesional bertanggung jawab untuk menjalankan peran dan proses tertentu sesuai dengan pedoman ketat dan produsen operasi standar. Adapun mendefinisikan ulang pemasaran dalam ekonomi digital. Pemasaran 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang menggabungkan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan, memadukan gaya dengan substitusi dalam membangun merek dan pada akhirnya melengkapi konektivitas mesin ke mesin dengan sentuhan manusia ke manusia, memperkuat keterlibatan pelanggan. Adapun bagian 5, kerangka baru untuk pemasaran dalam ekonomi digital. 5 pelanggan baru. Perusahaan perlu menyadari bahwa lebih banyak titik kontak dan volume pesan yang lebih tinggi tidak selalu berarti meningkatkan pengaruh. Dan adapun sadar banding bertindak dan menganjurkan. Dalam ekonomi digital, jalur pelanggan harus didefinisikan ulang sebagai 5A, dasar, menarik, bertanya, bertindak, dan menganjurkan, yang mencerminkan kuantitas antara pelanggan. Adapun bagian 6, metrik produktivitas pemasaran. Kita semua mengakui pentingnya kesadaran merek sebagai pintu gerbang menuju jalur pelanggan. Dan adapun peningkatan produktivitas. 1. Peningkatan daya tarik. 2. Optimalkan rasa ingin tahu. 3. Tingkatkan komitmen. 4. Tingkatkan efektivitas. Adapun bagian 7. Aktivitas industri dan terbaik. Dalam kehidupan nyata, jalur pelanggan sangat kompleks dan homogen serta melibatkan beragam kombinasi media tradisional di digital. Adapun 4 artikel industri utama. 1. Pola connect pintu. Pola 2. Ikan mas. Pola 3. Trompet. Pola 4. koran. Adapun bagian 8, aplikasi pemasaran teknis dalam ekonomi digital. Pemasaran yang berpusat manusia untuk merek.
Dalam literatur pemasaran terkini, pelanggan hampir selalu digambarkan sebagai pemain paling berkuasa. Meski demikian, para pemasaran seringkali melupakan sisi kemanusiaan pelanggan yang jelas terlihat di area digital. Mereka tidak sempurna dan mereka merasa terhentak terhadap teknik pemasaran. Adapun memahami manusia menggunakan antropologi digital, yaitu mendengarkan sosial, netrografi, penelitian yang tegas. Dan adapun bagian 9, pemasaran konten untuk merek. Konten adalah iklan baru, adalah tagline baru. Singkatnya, pemasaran konten adalah pendekatan pemasaran yang melibatkan pembuatan kurasi, pendistribusian, dan perkuatan konten yang menarik, relevan, dan penggunaan bagi kelompok industri yang berdefinisi dengan jelas untuk menciptakan percakapan tentang konten. Langkah demi langkah pemasaran konten. Langkah 1, penetapan sasaran. Langkah 2, penetapan audiens. Langkah 3, ide dan perencanaan konten. Langkah 4, pembuatan konten. Langkah 5, distribusi konten. Langkah 6, aplikasi konten. Langkah 7, evaluasi pemasaran konten. Mungkin dari saya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.